Sementara itu di saat yang sama, di kuil istana terlihat dua orang tengah berbincang-bincang. Seorang di antara mereka berpakaian sebagaimana seorang pendeta, sementara itu seorang lagi berpakaian sebagaimana layaknya seorang pejabat istana. Ternyata mereka berdua adalah Pendeta Rakanata dan Patih Anggajaya. Gadis itu begitu jelita. Aku seperti tersihir, tidak dapat melupakan barang sekejap mata, berkata Patih Anggajaya kepada Pendeta Rakanata. Seperti itulah yang kamu katakan, manakala memintaku menggendam hati Dewi Kaswari, berkata Pendeta Rakanata kepada Patih Anggajaya. Dewi Kaswari sekarang sudah tua, sementara gadis itu masih begitu belia dan sangat cocok sebagai seorang permaisuri pendampingku bila saja kelak aku menjadi seorang raja, berkata Patih Anggajaya. Baiklah, nanti malam akan kukirim gendam kepada gadis itu, berkata Pendeta Rakanata. Aku tidak akan melupakan budi baikmu, Tuan Pendeta, berkata Patih Anggajaya dengan penuh gembira mendengar kesanggupan dari Pendeta Rakanata. Namun manakala Patih Anggajaya telah keluar dari kuil istana, terlihat sebuah perubahan di wajah Pendeta Rakanata. Wajah yang semula penuh senyum mulas asih itu seketika telah berubah menjadi begitu dingin menakutkan. Aku akan membunuh gadis itu, berkata Pendeta Rakanata dalam hati ketika Patih Anggajaya telah keluar dari kuil istana. Siapakah sebenarnya tokoh Pendeta Rakanata itu? Tidak ada yang tahu bahwa di balik jubah pendetanya itu tersimpan sebuah kekelaman hati yang begitu keruh. Meski sedari kecil telah begitu banyak disirami berbagai ajaran ilmu kesucian batin, namun tidak juga dapat melepas nafsu angkara yang semakin berkuasa mengendalikan akal dan pikirannya. Tidak ada yang tahu ketika di waktu masih muda, pendeta yang berasal dari kota Raja Rakata itu sering melepas jubah kependetaannya manakala pergi mengembara ke berbagai pelosok daerah, dan sudah begitu banyak anak gadis yang menjadi korban kejahatan syahwatnya. Hingga dalam sebuah pengembaraannya telah terpikat dengan seorang gadis kembang desa, dan dengan daya pikat ajian ilmu saktinya yang dapat memikat setiap gadis yang diinginkannya, Pendeta Rakanata telah dapat membawa pergi gadis itu dan telah dijadikannya seorang istri di sebuah padukuhan tidak begitu jauh dari kota Raja Rakata. Dan ketika dirinya telah diangkat menjadi resmi oleh Baginda Raja Rakata sebagai pendeta suci di istana, kekelaman hatinya begitu tergoda menginginkan keturunannya sendiri menjadi seorang bangsawan. Maka dengan ajian ilmu saktinya, Pendeta Rakanata dapat menukar bayi sang permaisuri yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki dengan bayi seorang wanita anaknya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa sang putri Raja Rakata adalah putri sang pendeta yang bernama Dewi Kaswari. Bagaimana nasib putra sang Raja Rakata? Masih sangat beruntung bahwa bayi putra sang raja tidak dibuang ke hutan, tapi oleh sang pendeta dilarung ke sebuah sungai. Masih sangat beruntung bahwa bayi itu telah ditemukan oleh seorang petani desa dan diserahkan kepada seorang pendeta sakti mandraguna. Dan bayi mungil putra sang Raja Rakata itu dipelihara dengan baik oleh sang pendeta sakti hingga dewasa. Begitu sayang pendeta itu hingga telah mewarisi seluruh ilmunya kepada sang putra Raja Rakata. Ketika dewasa, bayi yang hanyut di sebuah sungai itu telah menjadi seorang pendeta mewarisi ilmu ayah angkatnya itu. Tidak ada yang mengetahui bahwa putra sang Raja Rakata yang telah menjadi pendeta itu bernama Dharmaraya, yang juga bergelar sang pertapa sakti dari Gunung Wilis. Akhirnya kita mengetahui bersama
siapa sebenarnya pendeta Rakanata itu. Begitu gusar hatinya manakala Patih Anggajaya telah berniat menyingkirkan buah hati keturunannya sendiri, Dewi Kaswari. Malam itu sudah mulai larut dan hujan baru saja reda mengguyur bumi kota Rajakawali. Namun meski hujan cukup lebat, tidak ada banyak genangan air karena bumi kota Rajakawali masih begitu banyak dipenuhi pepohonan, juga beberapa hutan lindung di beberapa tempat. Sebagai bumi hijau yang diawasi dan selalu dijaga oleh istana. Malam itu terasa begitu dingin, namun Gajah Mada yang telah semakin tajam panca indera dan firasat batinnya itu telah meyakini bahwa hawa dingin itu bukan suasana alam, tapi sebuah pengerahan ajian Prasuk Sukma yang kuat. Gajah Mada masih tetap waspada manakala melihat kawannya digardu jaga kediaman Patih Anggajaya. Tidak kuasa menahan rasa kantuk yang sangat akibat sebuah gendam yang sangat kuat telah merasuki pikiran dan perasaan prajurit pengawal itu. Terlihat Gajah Mada telah memejamkan matanya, namun telah meningkatkan daya ketajaman indera pendengarannya. Tidak satu pun yang terlepas dari pendengarannya itu, meski seekor ular yang tengah merayap di tempat jauh di luar pagar kediaman Patih Anggajaya dapat didengar oleh Gajah Mada yang sudah terus mengasah tenaga sakti ilmu sejatinya, terutama berkat tambahan tenaga sakti milik ayah kandungnya sendiri, sang pertapa sakti dari Gunung Wilis. Namun jejak dan suara langkah kaki kali ini begitu halus. Terlihat di kekelaman malam sebuah bayangan tersamar dengan begitu lincah dan cepat telah melompat ke atas pagar bagian belakang bangunan utama kediaman Patih Anggajaya. Bayangan hitam tersamar itu hanya sebentar berjongkok di atas dinding pagar. Tiba-tiba saja dengan begitu cepat dan lincahnya seperti terbang melompat di sebuah cabang batang sebuah pohon kelewih yang tumbuh tinggi di pinggir dinding pagar belakang itu. Terlihat bayangan hitam tersamar itu telah merapatkan dirinya di sebuah batang pohon kelewih itu hingga seperti telah menyatu di kegelapan malam yang sudah begitu larut itu. Lama bayangan hitam tersamar itu tidak bergerak. Mungkin hendak memastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya itu. Gendamku telah membuat mereka tertidur pulas hingga datangnya pagi, berkata bayangan hitam tersamar itu dengan seluruh wajah tertutup kain hitam. Hanya sorot matanya yang menyala tajam di kegelapan malam itu yang dapat memastikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Setelah memastikan bahwa suasana sangat aman, tiba-tiba saja sosok bayangan hitam tersamar itu telah melenting begitu cepat hinggap di atas sebuah pondokan di belakang bangunan utama. Aku harus memastikan bahwa gadis itu ada di biliknya, berkata sosok bayangan hitam itu dalam hati sambil dengan begitu mudahnya membongkar rangkaian atap pondokan itu yang terbuat dari bahan bambu tali. Pantas saja bila Patih Anggajaya tergila-gila dengan gadis ini, berkata sosok bayangan tersamar itu ketika dari atas atap telah dapat mengintip seorang wanita yang nampaknya begitu pulas tertidur, hanya diterangi pelita malam yang ada di pojok biliknya. Sayang bahwa kali ini aku harus membunuhnya, berkata kembali sosok bayangan tersamar itu. Terlihat orang yang berpakaian serba hitam yang menutup sebagian wajahnya itu telah melompat turun setelah membuka beberapa bagian atap. Pastilah orang itu sangat berilmu tinggi karena dengan ringannya meluncur begitu saja ke bawah. Namun di luar dugaan, Andini yang tengah tertidur itu ternyata seperti tengah menunggunya. Terlihat begitu orang berpakaian serba hitam itu menjejakkan kakinya di lantai bilik itu. Seketika itu pula gadis itu langsung melompat dari pembaringannya, telah berdiri bertolak pinggang menantang tanpa rasa takut sedikit pun. Rupanya Andini yang telah diwariskan ilmu tambahan oleh ayah kandungnya sendiri, Bango Samparan, telah memiliki ilmu tingkat tinggi yang tidak mudah termakan gendam apapun.
diam-diam telah mengetahui kehadiran orang berpakaian serba hitam itu yang nampaknya tengah bermaksud tidak baik terhadapnya. "Pasti kamu orang jahat, masuk bilik seorang gadis di malam hari," berkata Andini dengan suara membentak. Terlihat orang yang berpakaian serba hitam itu tertawa terkekeh-kekeh. "Benar, aku adalah orang jahat yang datang hendak membunuhmu," berkata orang itu sambil menunjukkan sebuah senjata di tangannya. "Kujang Pangeran Muncang," berkata Andini sambil membelalakan matanya menatap sebuah senjata di tangan orang itu. "Ternyata kamu mengenal senjata ini," berkata orang itu merasa heran bahwa Andini mengenali senjata di tangannya. Andini memang pernah mendapat gambaran mengenai sebuah senjata yang hilang milik Prabu Guru Dharma Siksa, sebuah senjata kujang Pangeran Muncang, dan Andini melihat senjata di tangan orang itu sangat mirip sekali dengan gambaran yang pernah disampaikan oleh Prabu Guru Dharma Siksa. Maka langsung Andini merasa harus berhati-hati dan berwaspada berhadapan dengan seorang yang memegang senjata bertuah itu. "Bilik ini sangat sempit," berkata Andini sambil menjejakkan kakinya, langsung melompat tinggi ke atas hubungan atap yang sudah terbongkar. "Jangan lari," berkata orang itu yang tidak menyangka bahwa Andini ternyata bukan seorang gadis biasa. Terlihat orang itu juga telah ikut keluar dari bilik itu sebagaimana Andini melompat lewat hubungan atap yang sudah terbongkar. Ketika telah berada di atas atap pondokannya, Andini segera berlari dengan begitu ringan dan cepatnya dan langsung melompat terjun ke bawah. "Mau lari kemana, anak manis?" berkata orang itu yang telah berhasil mengikuti di belakang Andini. Mendengar suara orang itu, Andini dengan sigap penuh kesiagaan langsung berbalik badan menghadap ke arah orang itu. "Hanya orang bermaksud buruk datang memasuki rumah orang malam-malam seperti ini," berkata seseorang dari kegelapan. Mendengar suara dari seseorang dari arah belakangnya membuat orang berpakaian serba hitam itu langsung mundur beberapa langkah agar dapat melihat langsung Andini dan orang yang baru saja muncul itu yang ternyata adalah Gajah Mada. Andini yang melihat kemunculan Gajah Mada merasa bernapas lega. Setidaknya ada seorang yang akan membantunya meringkus orang berpakaian serba hitam itu yang diyakini pastilah bukan orang sembarangan. "Berhati-hatilah dengan senjata di tangannya," berkata Andini mengingatkan Gajah Mada. Namun belum habis bicara Andini, tiba-tiba saja orang itu dengan sebuah kecepatan yang begitu sangat luar biasa telah melesat meluncur menyerang ke arah Andini. Terkejut bukan kepala Gajah Mada melihat gerakan orang itu yang bergerak ke arah Andini. Sementara itu Andini juga menjadi begitu kaget terkesima, tidak menyangka bahwa orang itu akan melakukan penyerangan ke arahnya dengan secara cepat dan tiba-tiba itu. Persiapan Andini kurang cukup atau kecepatan bergerak orang itu begitu luar biasa pesatnya, membuat Andini seperti tergagap telah berusaha menyingkir menghindari sergapan dari serangan orang berpakaian serba hitam itu. Sebuah ujung senjata kujang di tangan orang itu telah berhasil melukai bahu kanan Andini yang telah mencoba menghindar, berkelit melompat ke samping. Terlihat Andini merasa bahu kanannya hanya sebuah goresan tipis dan tidak terlalu panjang melukai bahu kanannya. Orang itu memang tidak segera mengejar Andini, tapi terlihat berdiri sambil tertawa panjang. "Pamor racun kujang Pangeran Muncang sangat kuat. Sedikit goresan saja akan dapat membawa maut," berkata orang itu sambil tertawa panjang. Terperanjat Gajah Mada mendengar perkataan orang itu. Tidak pernah dirinya merasa gusar begitu hebat seperti itu, dan tanpa disadari telah meraba sebuah senjata pusakanya yang sangat jarang sekali dikeluarkan dalam keadaan bahaya sekalipun. Gajah Mada telah menggenggam sebuah senjata cakra di tangannya. "Hadapi aku!" berteriak Gajah Mada langsung menerjang ke arah orang itu.
Terperanjat, orang itu tidak menyangka sama sekali bahwa seorang prajurit pengawal biasa dapat bergerak begitu cepat seperti angin puyuh bertiup di samudera raya. Begitu dahsyatnya. Terdengar suara benturan dua senjata pusaka saling beradu. Orang berpakaian serba hitam itu memang tidak punya kesempatan apapun selain menangkis serangan cakra Gajah Mada dengan cara menangkisnya dengan senjatanya sendiri, sebuah kujang Pangeran Muncang.